Nah, sama dia nggak sayang dengan karakter. Jadi yang kalau memang harus mati, mati. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Selamat datang di The Talkies with Bayu and Edoy. Halo. Nah, episode kali ini kita akan bahas film terbaru dari Guy Ritchie dan Jason Statham, Wrath of Man. Portico Security specialize in cash trucks across LA. Do you have any idea how dangerous this job can be? Some out there, yeah. We ain't the predators, we're the prey. Wrath of Man. Nah, ini Guy Ritchie kembali ke genre crime ya. Crime action ya. Tapi kayaknya untuk sebuah film Guy Ritchie, Wrath of Man ini lebih nggak terlalu sebecanda sebelumnya ya. Biasanya komedinya kental ya. Nah, ini di awal-awal memang ada lah ya banter-banternya tuh yang kocak gitu ya. Tapi ke belakangnya ini sadis banget gitu ya. Ya sadis, Guy Ritchie memang sadis, tapi maksudnya lebih ke serius. Jadi ceritanya tentang kita awalnya diperlihatkan perampokan ya. Perampokan mobil cash nih. Cash truck, jadi Cash truck mobil yang ngangkut uang ya untuk dipindahin dari satu Dibajak. tempat ke tempat lainnya. dibajak, terus ada pembunuhan di sana. Pertama itu prolognya nih, prolog sebelum openingnya. Pada saat gue nonton, gue pasti karena dia angle yang nggak enak nih, pasti nanti akan balik lagi ke sini nih. Jadi ternyata perampokan itu memakan korban di pihak penjaganya ya. Nah, terus kita diperlihatkan tokoh si Jason Statham yang Namanya dia ganti-ganti. Kalau di sini dia pakai nama samaran Philip Hill. H yang dia melamar sebagai Security ya. security guard Pengawal. di perusahaan yang Portico namanya. yang dibajak tadi. Dia tes di perusahaan itu yang lo harus 70% pass test. Dia benar-benar antara 69 70 dia lolos aja lo beruntung, nggak perlu tes ulang. Nah, mereka juga lagi kurang tenaga ya. Ya. Nah, dia orang Inggris nih di perusahaan Amerika. Pertama orang udah pada skeptis nih sama dia ya. Nah, terus dia ada tugas mengantar cash dengan truknya bersama dua rekannya, yaitu si Bullet. Semuanya pakai nama samaran ya? Ya, nama panggilan Bullet itu dia kayak komandannya sih, paling senior ya. Ya, itu yang ngetes tadi ya, ngetes si Jason, si H tadi. Sama Boy Sweat, yang diperankan oleh Josh Hartnett. Nah, di tengah jalan ada pas sampai di tempatnya ada kekacauan nih ya. Ternyata si Bullet itu kan turun, nggak pulang-pulang. Ternyata dia di Sandra. Sementara si Boy Sweat terlihat panik gitu. Sementara si H ini sebagai karyawan baru nggak ada panik-paniknya gitu. Malah dia dengan tenang bisa mengeksekusi 6 orang. Salah satunya tuh Post Malone. Jadi Post Malone di adegan ini doang nih ya. Iya. Jadi penjahat terus langsung mati. Iya. Nggak spoiler kok, memang udah gitu. Iya. Jadi di situ diperlihatkan bahwa dia bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan karena dia bisa nembak dengan tepat. Padahal pada saat tes 60-70 doang ya. Ternyata dia cuman pura-pura. Dia ternyata jago banget nih. Jago banget. Sehingga pasti kenapa dia berada di situ. Nah, ternyata dia ada misi sendiri gitu. Sebenarnya ceritanya itu. Ya, jadi ada flashback gitu. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari judul itu udah kebaca ya, maksudnya Wrath of Man tuh artinya maksudnya nih ceritanya arahnya kemana gitu kan. Sebetulnya Wrath of Man sama lah kayak vendetta gitu ya, vengeance kayak gitu. Jadi ya udah kan, ternyata dia ada motif lain, motif pribadi. Nah, perampokan nih, pokoknya intinya adalah dia mau balas dendam. Gitu. Sama perampokan yang terjadi di awal itu. Iya, jadi nanti akan ada. Jadi Guy Ritchie seperti biasa dia bermain-main dengan timeline. Jadi
saat ini, kemudian maju 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian 3 bulan, 3 bulan terus ke belakang. mundur 5 bulan, terus dia dari 5 bulan itu maju lagi dikit 3 minggu, terus balik lagi kayak gitu. Nah, Tapi nggak sulit kok. Ya jadi kita merangkai sendiri ya, nggak terlalu sulit. Kita merangkai sendiri, oh jadinya begini. Gitu. Jadi ini sebetulnya nggak dibikin riweh, justru kita dikasih tahu, oh ini tuh gitu kan ya. Nah, lo gimana pendapat lo tentang film ini? Gue enjoy sih, enjoy karena misteri ya. Misteri artinya kita dari awal nggak di reveal dia siapa. Jadi kita nebak-nebak sampai lama-lama pelan-pelan tuh mulai di reveal satu-satu nih. Kenapa dia ada di situ? Siapa dia? Ternyata dia apa gitu. Iya. Musuhnya siapa? Ternyata musuh yang dicari itu bener-bener high class. Maksudnya apa ya? Highly skilled. Iya. Itu kriminal. Jadi bukan perampok biasa ya. Bukan perampok biasa. Gitu. Nah, jadi kayak gitu, itu udah nikmatin aja. Memang gue di sini yang gue suka di awal-awal adalah banternya si Jason Statham ini sepanjang film nggak pernah senyum kayaknya, Lempeng ya? kecuali di salah satu adegan flashback lah ya, ketika belum terjadi apa-apa gitu ya. Ini dia dingin banget di sini, nggak, banternya juga kayaknya lebih banyak orang ke dia gitu ya. Dia jadi butt of the jokes, dan itu gue menikmati itu ya. Kamaderinya, kemudian ternyata dia tuh, ini kan di Fortico ya, di perusahaan truknya itu. Kemudian dia ternyata punya kelompok lagi nih di kehidupan lainnya. Nah itu juga hubungannya enak ya, maksudnya kayak loyalty, brotherhood-nya tuh berasa gitu ya. Jadi ini apa ya? Anti-hero ya? Iya gitu deh. Membasmi penjahat, tapi dia sendiri juga bukan orang baik. Ya, kayak gitu. Nah terus ya itu yang gue nikmati ya, kamaderinya, banternya. Tapi memang dibanding film Guy Ritchie yang lain, ini lebih serius. Terus body count-nya tuh banyak banget. Body count-nya banyak banget. Hampir tiap orang yang muncul di layar end up mati. Iya, ya hampir ya. Jadi nanti ini bukan spoiler. Nanti lihat aja siapa yang masih berdiri tegak gitu kan. Terus gue juga menikmati kehadiran apa ya, kayak supporting players yang memang udah sering, kalau lihat nanti film ya kayaknya sering lihat ini tapi nggak tahu namanya, misalnya kayak gitu ya. Gue tuh menikmati Holt McCallany yang jadi si Bullet ya. Dia sering banget main jadi polisi ya, jadi pokoknya jadi keamanan gitu ya. Terus dia nggak pernah jadi pemeran utama. Orang yang justru biasa jadi penjahat, Eddie Marsan, di sini tuh jadi manajernya yang awalnya tuh yang kagum, kemudian kayaknya ada yang aneh deh sama nih orang, gue curiga gitu ya. Dia malah nggak kelihatan jahatnya, jadi cupu di sini kan. Terus gue suka Jeffrey Donovan, yang muncul kayaknya namanya tuh di urutan ketiga ya atau keempat, tapi munculnya kayaknya setelah film 1 jam tuh, yang jadi Sersan. Gue suka sama dia. Jadi kehadiran tokoh-tokoh itu tuh baik. Andy Garcia juga. Cuma di sini actionnya kayaknya lebih gritty dari Guy Ritchie biasanya. Jadi Guy Ritchie tuh biasanya kan banyak berdarah-darah ya, tapi comical. Yeah. Kalau di sini enggak ya. Benar-benar serius. Benar-benar straight up action. Machine guns sama gun. Terus ada yang pakai armor, ada pistol, wah gitulah. Terus ini cowok banget ya, karena gue nunggu pemeran ceweknya dikit banget ininya. Porsinya ya. Gitu. Gue pikir tadinya tuh ada yang yang main Matrix ya, Carrie Ann Moss. Ternyata mirip-mirip doang, tapi bukan. Oke, gitu. Jadi untuk sebuah film Guy Ritchie, gue senang banget. Guy Ritchie balik lagi ke gritty, duet lagi sama Jason Statham. Ini film keempat mereka. Setelah Lock, Stock and Two Smoking Barrels, yang melejitkan nama mereka berdua. Kemudian Snatch, Revolver, ini 2005. Nah itu setelah 16 tahun baru mereka ketemu lagi di film ini. Dan Jason Statham ini walaupun dia jadi
hero anti-hero. Di sini dia lebih main senjata ya, Bay, bukannya martial arts ya. Iya, mungkin karena udah umur juga ya. Iya, jadi nggak ada tuh berantem-beranteman, apalagi berantem yang fantasi banget kayak Fast and Furious ya. Nggak ada gitu ya. Nah, dia lebih ke tembak-tembakan di sini. Ya, ini straight up action. Jadi yang kangen nonton film action ala 90-an, gue yakin puas banget nih. Iya, tapi crime mystery menurut gue seru sih. Seru sih. Ini makanya gue bilang, lu di sini tuh misterinya ada ya. Gitu, karena siapa yang melakukan apa tuh kan disimpan ya. Kemudian perampokan ala-ala hit gitu juga kan. Heist. Terus shoot out-nya juga keren. Nah, sama dia nggak sayang dengan karakter. Jadi yang kalau memang harus mati. Ya, gitu deh. Jadi yang kok dia mati, kok ini mati. Tapi memang ya udah, kalau ketika harus mati. Gitu. Oh, sama satu lagi anaknya Clint Eastwood ya. Scott Eastwood. Dia yang jadi Jan. Oh, itu. Kan mirip banget sama Clint Eastwood. Satu-satunya anak Clint Eastwood yang mirip tuh dia, Scott Eastwood. Dan mereka pernah ketemu di film The Fate of the Furious. Pas banget jadi villain deh. Oh, villain ya dia. Iya, dia jadi villain di sini. Gitu. Oke, jadi gitulah. Yang senang film action dijamin bakal puas. Apalagi yang senang film, yang nggak suka film action bercanda-bercanda ya. Film heist ala Casa de la Papel tuh apa? Money Heist. Money Heist mirip-mirip juga karena ada perencanaan yang matang banget gitu ya untuk merampok gitu. Tapi shoot out-nya ini keren banget ya. Dan kalau menurut gue ini kan bakal diputar di IMAX juga. Ya. Nonton di studio yang sound systemnya tuh paling bagus gitu. IMAX atau di Dolby Atmos. Ya, karena action nih. Shoot out-nya tuh wah, keren banget asli. Itu akan ngaruh ke adrenalin kita sebagai penonton ya. Gitu. Sama satu lagi sih yang gue surprise di film ini, Bay. Di openingnya. Logo Miramax. Oh iya. Udah lama banget nggak ngeliat logo Miramax. Entah nggak ada nama Weinstein ya? Enggak, udah bukan punya dia kan. Udah logo Miramax dan bukan film drama gitu ya. Nah, Miramax ini ternyata kalau tadi keterangannya udah dibeli sama Bein Media sama Viacom ya, CBS. Jadi Miramax itu kan punya Weinstein, kemudian dibeli Disney. Tapi kayaknya udah dilepas sekarang. Oke, skor, Bay. Skor gue enjoy banget, 7,5 lah. Oke, gue juga cenderung ke 7,5 ke arah 8 sih. Karena memang kayaknya kebutuhan akan film action nih terpenuhi banget di sini. Gitu ya. Dan karakternya tuh nggak ada yang murni putih ya. Nggak ada. Gitu. Jadi asik. Dan kalau menurut gue yang bikin enak sebetulnya mengingatkan gue sama Hit, di mana tokoh penjahat sama tokoh polisi di kelompok mereka tuh ada brotherhood-nya gitu loh. Mereka setia gitu. Nah, tapi kenapa FBI-nya dikit banget ya perannya? Karena kan dilepas kan. Dilepas aja. Iya kan, tutup mata. Gitu kan. Jadi lu tutup mata aja sampai selesai. Cuma kan dikasih deadline karena gue nggak bisa lama-lama nih tutup matanya. Gitu. Jadi memang ya udah. Jadi FBI-nya saling diadu nih orang-orang ini. Gitu. Oke. Right of Man ditunggu di bioskop, nonton di sound yang paling bagus di IMAX atau di Dolby Atmos. Kita rekomen film ini buat yang kangen film action murni. Komen silakan. Like, subscribe. Subscribe jangan lupa. Terima kasih udah mampir. Salam.